Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami, Engkau memelihara dan memberkati kami, sehingga kami pun boleh ada sebagaimana kami ada. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi kami, urapi firman-Mu, sehingga firman yang datang di dalam kehidupan kami menjadi berkat, menjadi selu terang, pedoman dalam kami melayani Tuhan, bahkan dalam kami mengiring Engkau di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Saudaraku dimanapun kita berada, kesempatan ini firman Tuhan saya ambil di dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-6. Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-6 saya bacakan untuk kita semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Sekali lagi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semuanya yang membaca, yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema firman Tuhan pada kesempatan ini adalah tetap bersemangat. Saudaraku dimanapun kita berada, semangat perlu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak dapat dipungkiri, hari-hari ini oleh karena kesusahan, oleh karena kesulitan, oleh karena masalah, oleh karena badai kehidupan, ada banyak orang yang mengalami kelemahan. Ada banyak orang yang menjadi tidak bersemangat, bahkan menjadi tawar hati di dalam menjalani kehidupannya, dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, bahkan dalam segala aktivitasnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu firman Tuhan pada kesempatan ini mengingatkan kembali agar kita tetap bersemangat. Haleluya. Karena salah satu sifat manusia dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan yang sudah dapat diakui di hari-hari ini adalah semangat atau keberanian. Seperti firman Tuhan yang kita sudah baca bersama-sama. Di mana dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Firman Tuhan kepada Yosua yang diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Diingatkan agar Yosua teguh di dalam hatinya. Artinya Yosua harus bersemangat. Yosua harus tetap memiliki keberanian. Karena dengan semangat, dengan keteguhan hati, maka ia dapat membawa, dia dapat memimpin umat Allah menuju tanah perjanjian. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan iman kita, kita perlu keteguhan hati. Kita perlu semangat di dalam kehidupan kita. Agar kita dapat memimpin keluarga kita. Kita memimpin siapapun, bahkan terlebih memimpin kehidupan kita. Agar kita tetap berjalan di dalam iman kita. Untuk kita sampai ke tanah perjanjian.
yaitu Kanaan surgawi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa semangat itu begitu penting dan harus kita miliki di dalam kehidupan kita? Kita melihat beberapa hal. Yang pertama adalah semangat sebagai bukti keteguhan hati kita kepada Tuhan. Semangat sebagai bukti keteguhan hati kita kepada Tuhan. Yosua pasal 1 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-9. Itu di sana kita dapat melihat bagaimana Yosua diingatkan agar ia bersemangat, agar ia teguh hati, agar ia tetap kuat. Dia tidak boleh digoyahkan oleh apapun juga, agar ia dapat berhasil untuk menuntun umat Allah sampai ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pun demikian. Bahwa firman Tuhan juga datang di dalam kehidupan kita, mengingatkan kembali agar kita tetap bersemangat di dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita melayani Tuhan, maupun dalam kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bila kita tetap bersemangat, kita teguh hati, maka kita akan berhasil dalam segala apa yang kita kerjakan. Haleluya, puji Tuhan. Itu kita melihat tentang semangat di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayatnya yang ketiga. Di sana juga firman Tuhan sangat jelas untuk kita semua agar kita boleh memiliki semangat dan keteguhan hati. Yesaya pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ketiga, firman Tuhan berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang teguh hati, yang bersemangat. Firman Tuhan berkata, hatinya selalu dijagai oleh Tuhan. Hatinya selalu dijagai dengan damai sejahtera. Ada ketenangan, ada sukacita, ada kegembiraan di dalam kehidupannya, sehingga ia dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan baginya. Sama dengan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-45, bahwa orang yang teguh hati adalah orang yang kuat dalam dan tidak terkalahkan. Orang yang teguh hati adalah orang yang kuat dan tidak terkalahkan. Jadi kita harus selalu teguh hati. Sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan kepada Yosua, dikatakan bahwa ia harus teguh hatinya. Jadi orang yang teguh hatinya itu dijagai oleh damai sejahtera. Mereka yang teguh hatinya menandakan bahwa mereka adalah orang yang kuat dan tak terkalahkan. Seperti Daud, ia memiliki keteguhan hati, dikatakan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-45, firman Tuhan berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud teguh di dalam imannya kepada Tuhan. Dia tidak takut menghadapi musuh. Karena itu, ia beroleh kemenangan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melihat di sini bahwa orang yang teguh hati, orang yang memiliki semangat, di sana dia akan berhasil. Kemudian hatinya dijaga oleh damai sejahtera. Kemudian dia memiliki keberanian dan dia tidak akan terkalahkan oleh siapapun. Biarlah kita menjadi orang yang tidak terkalahkan dan kita berkemenangan. Puji Tuhan. Hal yang kedua yang kita lihat, mengapa semangat itu begitu penting di dalam kehidupan kita? Hal yang kedua adalah semangat adalah bagian daripada iman. Semangat adalah bagian daripada iman. Kita melihat bahwa sesungguhnya semangat menjadi pendorong hidup kita. Semangat menjadi pendorong hidup manusia dalam menghadapi masalah kehidupan.
Jadi kalau kita menghadapi masalah, tantangan kehidupan, kita harus tetap bersemangat. Sebab kalau kita tidak bersemangat, maka kita akan mengalami kemunduran. Kita akan menjadi tawar hati, kita akan menjadi takut, dan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Firman Tuhan katakan di dalam Ayub pasalnya yang ke-32. Ayub pasalnya yang ke-32, di sana firman Tuhan sangat jelas mengatakan. Ayatnya yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Karena aku tumpat dengan kata-kata, semangat yang ada dalam diriku mendesak aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seringkali ada semangat yang mendesak kita untuk kita melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus selalu teguh hati, kita harus selalu bersemangat di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan ini. Sekalipun ada banyak tantangan, ada kesukaran, ada badai. Tetapi kita harus tetap bersemangat, maka di sana kita akan mampu menghadapi semuanya dan kita akan berkemenangan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang yang bersemangat dapat menanggung segala masalah yang datang di dalam kehidupannya. Orang yang bersemangat mampu dan sanggup menanggung segala masalah yang datang di dalam kehidupannya. Amsal pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14 firman Tuhan berkata, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?" Jadi orang yang bersemangat dapat menanggung segala kesusahan, penderitaan, tantangan di dalam kehidupannya. Amin. Tetapi siapa dapat memulihkan semangat yang patah? Hanya Tuhan yang dapat memulihkannya. Karena itu firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Haleluya. Kalau engkau mengalami semangat yang patah, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan semangat. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, memberikan gairah di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Juga dikatakan bahwa Tuhan memberi semangat kepada setiap orang. Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-29. Jadi Tuhan memberikan semangat kepada manusia, kepada setiap kita yang mengalami kelemahan, kepada setiap kita yang tidak bersemangat. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 firman Tuhan berkata, "Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Tuhan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Karena itu kalau engkau patah semangat, engkau tawar hati, mengalami kesusahan, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan semangat di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan. Dan juga di dalam Yesaya pasal 50 ayatnya yang keempat. Di sana kita melihat bahwa bila Tuhan memberikan semangat kepada kita, maka kita harus menyemangati orang lain yang sedang mengalami keadaan yang tidak berdaya. Yesaya pasalnya yang ke-50 ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid." Kalau Tuhan memberikan kita semangat, maka kita juga harus memberikan semangat kepada orang lain. Sehingga kita mengalami kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Selanjutnya kita melihat apa lagi tentang hal bersemangat. Mengapa semangat itu penting dalam kehidupan kita. Yang ketiga, semangat adalah modal untuk kita sukses dalam pekerjaan kita, dalam karir, maupun di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Haleluya. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, Roma 12 ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan ini.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kerajinanmu menjadi kendor, tetapi biarlah rohmu tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Jadi tetap bersemangat. Puji Tuhan. Apalagi yang kita lihat. Dengan bersemangat, maka kita dapat menjadi sukses di dalam kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan maupun di dalam pelayanan. Kisah Rasul pasalnya yang ke-18. Kisah Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-25. Di sana firman Tuhan sangat jelas mengatakan, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes ayat 26. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Rasul Paulus memiliki semangat ketika ia mendengar kebenaran. Sehingga rohnya menyala-nyala untuk memberitakan Injil. Haleluya. Karena itu biarlah kita semua, saya dan saudara dimanapun kita berada, menghadapi keadaan yang sukar dan sulit hari-hari ini. Tetapi biarlah kita tetap bersemangat. Kalau engkau mengalami kelelatan, keletihan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan semangat kepadamu. Sehingga dengan semangat itu, maka engkau dapat berkarya, engkau dapat bekerja, engkau dapat melayani, dan engkau akan beroleh keberhasilan. Haleluya, puji Tuhan. Inilah firman Tuhan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu menjadi pedoman, menjadi sulu terang dalam kami melayani, dalam kami mengiring Tuhan di hari-hari terakhir ini. Tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.